Hai, saya dengan Wiryadi Salim. Saya di sini akan presentasikan tentang solusi kampus network untuk edukasi. Ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Pertama mengenai tren dan tantangan. Kemudian kedua mengenai solusi kampus network itu sendiri untuk pendidikan. Dan ketiga adalah success story yang pernah kita laksanakan di Indonesia. Untuk menjadi solusi pendidikan, ada beberapa tools ICT yang digunakan sebagai pendidikan, apalagi di saat pandemi saat ini, di mana sistem pengajaran dilakukan dengan berpusatkan pada siswa. Jadi untuk membangun lingkungan atau environment yang learner-centered teaching, diperlukan pertama sebagai digital teaching, kemudian multimedia resource, dan yang ketiga adalah anytime anywhere, alias bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya untuk bagian-bagian terluar akan dibahas di slide berikutnya. Nah, untuk melakukan multimedia teaching dan classroom elektronik, jadi materi-materi dari pengajar untuk sampai ke mahasiswa tentunya akan membutuhkan jaringan dengan berkecepatan tinggi, agar setiap mahasiswa ataupun siswa dapat mengakses jaringan, apakah itu dengan Wi-Fi ataupun dengan kabel, dengan simultaneously. Dan dengan kecepatan tinggi jaringan bisa mengoptimalkan experience dari siswa maupun pengajar dalam melakukan proses pengajaran. Selanjutnya mengenai flip classroom atau ada yang menyebutnya dengan kelas terbalik, dan kemudian dengan BYOD, bring your own device, yang digunakan oleh pengajar maupun siswa tentunya membutuhkan akses ke dalam jaringan serta kenyamanan dalam manajemen perangkat. Jadi segala macam materi dari sekolah yang akan diakses dari dalam sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah bisa diakses dengan aman, dengan kecepatan tinggi, serta yang terpenting juga dengan kenyamanan. Dan selanjutnya untuk meningkatkan aplikasi IT, tentunya butuh dibangun resource sharing. Jadi antar sekolah atau intrasekolah bisa berbagi materi secara fair, secara aman. Jadi semuanya dapat mengakses materi pendidikan secara sama. Dan ini bisa diakses dari mana saja karena adanya sentralisasi informasi antar intersekolah ataupun antar sekolah. Nah, dari tantangan-tantangan dan tren tadi, dari Huawei kami mempunyai solusi kampus network yang sangat cocok untuk industri edukasi. Selanjutnya mari kita melihat overview solusi kampus network untuk pendidikan dari kami, dari Huawei. Kalau bisa lihat di bawah, kita ada produk end-to-end dari switch, router, firewall, Wi-Fi, dan kita punya eMaster NC yang bertindak sebagai controller, monitoring, dan analyzer. Dari produk-produk end-to-end ini, kami membangun Better Connected School, di mana dalam sekolah kita bisa akses dari mana saja, dan inter-sekolah juga bisa mengakses ke mana saja. Kemudian yang kedua adalah secure learning environment, jadi lingkungan pembelajaran yang aman. Semuanya yang boleh akses ke jaringan adalah benar-benar merupakan siswa atau pengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah simplify operation dan maintenance. Dengan simplify operation dan maintenance, segala aktivitas dalam jaringan bisa dimonitor, bisa diketahui dan dideteksi apabila terjadi suatu masalah dalam jaringan. Nah, dalam solusi kampus network, pertama tadi kita menyebut tentang Better Connected School. Secara detail, Better Connected School adalah coverage wireless bisa di mana saja. Jadi kalau dari gambar Bapak bisa lihat eMaster NCE dalam jaringan dengan akses controller, segala macam siswa ataupun pengajar bisa akses dari electronic classroom, dari open office, dari high density dormitory, auditorium ataupun outdoor. Semua siswa bisa mengakses jaringan kampus dan bisa mengakses sistem pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Di sebuah sekolah biasanya terdapat classroom yang ukuran besar, sehingga di dalamnya banyak siswa. Untuk mencakupi semua siswa ini dibutuhkan solusi teknologi dari Wi-Fi 6. Kita punya teknologi Wi-Fi 6 dengan 3 radio. 1 radio dengan frekuensi 2,4 GHz, 2 radio dengan frekuensi 5 GHz. Dengan solusi Wi-Fi 6 ini kita punya smart radio SDR untuk frekuensi seluruh terminal wireless, dan bisa menampung hingga 1000 lebih user dalam Wi-Fi, jaringan Wi-Fi. Kemudian frekuensi antara 2,4 dan 5 GHz bisa di-adjustable, bisa diatur sehingga siapa saja yang boleh mengakses ke 2,4 ataupun siapa saja yang boleh mengakses ke frekuensi 5 GHz. Dan terakhir kita juga punya DPD teknologi yang meningkatkan jarak transmisi hingga 30% dari teknologi Wi-Fi sebelumnya.
Dan kedua, untuk high density coverage dengan user-user berjumlah besar, juga kita ada solusi Wi-Fi 6 dengan OFDMA maupun multi-user MIMO yang bisa meningkatkan user dalam satu Wi-Fi hingga 300%, dan interference bisa meningkatkan performa hingga 400% dengan solusi Wi-Fi 6 kami. Dalam lingkungan sekolah biasanya terdapat suatu asrama ataupun suatu lingkungan kerja atau office. Untuk mencakupi sinyal Wi-Fi dalam struktur bangunan seperti ini, dari kami ada solusi Distributed Wi-Fi 6, di mana setiap ruangan bisa dipasang RRU yang bertindak sebagai sinyal, sedangkan akses poinnya cukup satu saja dalam satu lantai. Sehingga hal ini bisa mengurangi cost, mengurangi biaya dalam pemasangan infrastruktur jaringan Wi-Fi. Kemudian, dalam suatu sekolah juga memiliki Bridge Education Resource Sharing. Jadi, antar sekolah bisa kemungkinan membagi materi-materi pendidikan. Dari solusi Huawei, kita punya untuk membangun backhaul, hingga dari office area, hingga ke cabang-cabang, ataupun ke data center. Sehingga sejumlah besar sekolah bisa mengakses materi pendidikan secara bersamaan. Kemudian, untuk yang kedua adalah mengenai secure learning environment, jadi lingkungan pembelajaran yang aman. Untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, tentunya membutuhkan akses yang dedikasi. Jadi, antara ada tamu, orang tua, siswa, pengajar, ataupun manajemen administrasi, semua dapat mengakses jaringan pendidikan. Hanya saja, siapa yang mengakses itu harus diatur dengan suatu fitur secure access terhadap jaringan Wi-Fi kampus. Jadi, siapa saja yang boleh akses itu akan diatur. Apabila ada user-user yang tidak boleh, itu bisa diblok sehingga menghindari ketidakamanan dalam jaringan Wi-Fi. Kemudian, ada Cloud Service Security. Jadi, platform security pendidikan yang ada di data center bisa diakses dan diamankan agar bisa diberikan akses kepada siapa aja yang berhak untuk mengakses materi pendidikan. Kemudian, untuk memberi akses kepada siapa saja yang boleh ke Wi-Fi, tentunya butuh real name-based authentication. Jadi, pada autentikasi ini, siswa maupun pengajar maupun staf manajemen harus memberikan autentikasi berdasarkan nama aslinya. Jadi, apabila nama asli tersebut terdaftar dalam lingkungan pekerjaan pendidikan, mereka boleh login ke dalam jaringan Wi-Fi maupun jaringan kabel dalam lingkungan kampus. Apabila mereka terdaftar, mereka akan garansi pasti akan mendapatkan security pada terminalnya, pada identitasnya, pada transmisi aksesnya, pada aplikasinya, dan juga pada manajemen akses jaringannya. Nah, untuk siapa saja yang boleh akses ini yang berdasarkan dengan nama asli, tentunya perlu pengaturan policy control, kontrol kebijakan. Jadi, siapakah yang boleh akses dan di manakah dia boleh akses? Di manakah ini misalkan apakah siswa cuma boleh akses jaringan dari ruang kelas saja. Kemudian kapan ini time based controlnya, kapan siswa boleh akses jaringan Wi-Fi? Apakah hanya pada saat jam kuliah saja atau jam belajar saja, sedangkan di luar itu dia tidak boleh mengakses Wi-Fi. Kemudian host. Ini terminal siapa yang boleh akses ke jaringan? Apakah hanya terminal inventaris kampus atau sekolah, atau bawa dari rumah juga boleh akses terhadap jaringan Wi-Fi kampus? Ini bisa diatur juga. Kemudian tipe terminal yang boleh digunakan? Apakah cuma boleh laptop saja mengakses ke jaringan Wi-Fi kampus? Apakah hanya smartphone? Apakah hanya tablet? Ini bisa diatur juga dengan solusi jaringan Huawei. Kemudian how? Akses kontrol dengan how ini mengatur bagaimana user itu boleh mengakses ke jaringan. Apakah dia cuma boleh dengan jaringan kabel? Apakah dia cuma boleh jaringan Wi-Fi? Nah, ini bisa diatur. Kalau dari gambar Bapak bisa lihat, ada Mr. Darmawan, dia membawa portable komputer. Nah, dia menggunakan perangkat dia sendiri. Nah, ini akan diatur apakah dia boleh mengakses jaringan Wi-Fi, apakah dia tidak boleh. Ini akan diatur dalam Intelligent Awareness dalam iMaster NCE. Kemudian, kalau tadi dengan akses username, ada juga Unify Security. Unify Security ini perangkat yang berupa firewall. Kita punya firewall dengan pengenalan hingga 6.000 aplikasi. Jadi, aplikasi-aplikasi apa aja yang boleh mengakses dalam jaringan kampus ataupun sekolah, ini bisa diatur dengan fast deployment.
jadi pengerjaannya bisa dengan cepat. Intelligent optimization, jadi pengaturan kebijakannya juga bisa dengan optimum, bisa diatur traffic mana saja yang boleh keluar, traffic mana saja yang bisa masuk, website mana saja yang boleh diakses keluar, website mana aja yang boleh diakses dari dalam. Nah, kemudian yang ketiga mengenai policy reduction. Kalau semakin banyak polusi dalam jaringan akan memusingkan admin, tapi dengan solusi firewall kami bisa menghindari polusi-polusi yang redundant atau polusi-polusi yang idle alias tidak terpakai. Nah, yang ketiga, kalau tadi mengenai connected school, kemudian security, yang ketiga adalah simplify operation dan maintenance. Untuk mengoptimalkan experience dalam mengakses jaringan pendidikan, tentunya membutuhkan jaringan yang smart dan sederhana. Jaringan smart yang sederhana ini membutuhkan optimal dalam operation dan maintenance. Operation maintenance yang diperlukan bisa ada 3 hal di sini adalah wired and wireless convergence, di mana jaringan Wi-Fi dan jaringan kabel ini dikonfig dan di-manajemen secara unify. Kemudian yang kedua adalah smart management improve experience. Di Huawei kita memperkenalkan fitur IPCA, di mana dengan IPCA ini bisa mendetek apabila terjadi loss paket atau traffic yang anomali alias banyak isu atau banyak masalah dalam jaringan. Ini bisa dideteksi dengan fitur IPCA dari Huawei. Kemudian yang ketiga ada layer and domain based management on a unified platform. Jadi setiap isu akan dicari dan menggunakan tenaga manusia seminim mungkin. Semua dilakukan dengan platform iMaster NCE. Jadi dengan iMaster NCE bisa mensimplify operation dan maintenance, arsitektur, dan mengurangi kerja manusia sehingga semuanya dilakukan oleh platform iMaster NCE. Nah, IPCA ini secara real time mendeteksi dan mencari lokasi masalah dalam jaringan. Dan IPCA juga memastikan kualitas dalam melakukan remote teaching. Apalagi zaman pandemik saat ini, remote teaching sering dilakukan. Dan apabila terjadi masalah dalam lingkungan jaringan, dengan IPCA bisa mencari di manakah letak masalah itu. Dengan IPCA ini, pencarian masalah tidak ada delay, no delay. Jadi IPCA itu menggunakan secara real time service quality detection dengan menggunakan real service flow. Kemudian precise location, IPCA itu mencari lokasi fault dalam device, apakah dalam link, ataupun dalam card modul dalam perangkat jaringan. Nah, yang ketiga adalah mengenai success story. Jadi, dari tadi solusi network untuk pendidikan dari Huawei, kami juga punya beberapa success story di Indonesia. Di slide berikutnya kita lihat salah satu success story dalam satu universitas di mana kita membangun network infrastruktur dalam jaringan kampus mereka. Konstruksi dalam jaringan kampus ini kita melakukan end-to-end network infrastruktur dari intra-kampus yang menggunakan Wi-Fi coverage dengan Wi-Fi 6, kemudian inter-kampus backhaul juga kita menggunakan solusi Huawei, di mana mereka meningkatkan dari backhaul 1 GB menjadi 10 GB. Progresnya sendiri kita udah lakukan dari 2019, dari pre-phase assessment, kemudian semester pertama 2020 kita melakukan desain dan planning, dan semester kedua tahun ini kita melakukan deployment Wi-Fi 6. Dan selanjutnya ke depannya akan pengembangan lebih banyak lagi akses point Wi-Fi 6 untuk memfasilitasi platform pengajaran dalam Universitas U ini sendiri. Demikian presentasi mengenai solusi jaringan untuk pendidikan dari saya. Terima kasih.